Jadi apa intinya tadi ya, wartawan tadi ya? Mandalika. Kayak mandalika dari hutang yang menumpuk. Selalu ada upaya untuk meninggalkan jejak sebagai penanda bahwa seseorang pernah berkuasa. Iya. Dalam sejarah, jejak itu bisa berubah menjadi jebakan kalau dia gagal mempertahankan reputasi dia sebagai pemimpin. Apa yang akan diingat orang dari Mandalika? Patung Presiden Jokowi lagi naik motor. Apa yang akan diingat oleh milenial, anak-anak muda yang tidak pernah mengerti sejarah 2 minggu setelah Jokowi lengser? Bayangkan, Pak Jokowi 2004 selesai, dia jalan-jalan ke Lombok Timur, lalu dia datang ke Mandalika, dia lihat sendiri patung dia, lalu ada orang foto, ini orang ngapain ya? Karena nggak ada jejak pikiran ditinggalkan oleh Pak Jokowi. Semua pemimpin Indonesia meninggalkan jejak pikiran, bukan patung. Bung Karno menghasilkan pikiran marxisme, menghasilkan pikiran internasionale, menghasilkan pikiran tentang keadilan sosial. Walaupun pada akhirnya dia menjadi arogan dan menyatakan diri sebagai pemimpin revolusi dan dipilih untuk tidak boleh diganti seumur hidup. Tetapi minimal Bung Karno pernah berpidato di tanggal 30 Desember tahun 30 di Bandung di depan pengadilan kolonial, dan dia ucapkan secara fasih apa yang disebut sebagai revolusi proletariat. Dia terangkan dengan bagus bagaimana kapital dunia itu menghisap Indonesia. Orang ingat itu karena dibukukan dan menjadi tesis yang kita tahu sekarang judulnya Indonesia Menggugat, ditulis oleh Bung Karno di dalam penjara. Sultan Syahrir menulis risalah yang kemudian jadi pikiran tentang sosialisme Indonesia itu. Demokrasi kita, perjuangan kita ditulis oleh Syahrir. Bung Hatta menulis demokrasi kita untuk menunjukkan bahwa dia punya pengetahuan melampaui pikiran barat tentang demokrasi itu. Muhammad Nasir menulis versi dia tentang negara yang basisnya harus Islam. Semua pemimpin kita menulis pikirannya. Habibie menulis pikirannya dengan kita ingat dia sebagai bapak teknologi. Gus Dur menulis banyak pikirannya tentang demokrasi. Kita ingat Gus Dur bapak pluralisme. Saya melewatin Ibu Megawati, karena saya nggak pernah lihat Ibu Megawati. Karena Ibu Megawati menghafal-hafal pikiran Bung Karno dan tidak sempurna. Diganti oleh SBY. SBY menulis banyak tentang demokrasi, sehingga waktu SBY lengser, undangan untuk memberi ceramah seluruh dunia tiba di meja SBY sebagai mantan presiden. Terangkan tentang demokrasi, terangkan tentang lingkungan. Diundang terus. Kan Pak Jokowi siapa yang mau undang? Itu masalah kita. Saya serius bilang itu tuh. HMI mau undang. Coba, apa isinya nanti? Dunia mau undang, nggak ada yang bisa undang. Itu juga bikin frustrasi pada saya, karena saya ingin ada presiden yang meninggalkan jejak konseptual. Mana ada dunia akan undang Pak Jokowi, tolong terangkan bagaimana patung di Mandalika itu yang ada lagi naik sepeda motor itu ngapain? Terangkan pada kami apa itu IKN. Nggak ada satupun orang yang akan peduli apa itu IKN. Taruhan sama saya, 8 tahun ke depan seluruh fasilitas yang berbasis semen, konstruksi macam dianggap sebagai barang busuk. Pasti ada perubahan mindset di dunia, apalagi anak-anak muda di Eropa. Saya kasih contoh, Presiden Jokowi dan kabinetnya terangkan panjang lebar di seluruh dunia bahwa Indonesia sudah menghasilkan energi hijau dengan hilirisasi itu, diproduksi energinya, dihilir. Memang tutupan hijau di Indonesia tidak berkurang. Salah Rocky Gerung mengatakan bahwa bumi makin kering, makin coklat, buktinya makin hijau. Kita lihat dari atas makin hijau,
Tapi itu hijaunya sawit dan hijaunya lapangan golf. Bukan itu yang dimaksud dengan hijau hutan. Itu hijau monokultur. Anda lihat Jawa Barat, hijau karena banyak lapangan golf. Bukan itu yang dimaksud dengan penghijauan. Jadi banyak hal yang salah dalam pandangan Jokowi. IKN hari ini sudah sejak 2 tahun yang lalu ada seorang perempuan Indonesia jadi konsultan di Harvard di tempat Elon Musk untuk merancang pemukiman di luar angkasa. Dia jadi arsitektur pertama perempuan yang mampu membayangkan pemukiman di bulan, di Mars, di planet-planet. Dia arsitek Indonesia. Karyanya ada di mana-mana. Bayangkan warga negara Indonesia perempuan digaji untuk memikirkan masa depan planet, sementara presidennya masih gali-gali fondasi di Kalimantan. Apa jalan intelektualnya di situ? Artinya begitu. Jadi kita tiba pada kesimpulan bahwa kasihan Presiden Jokowi, dia akan tersiksa setelah dia lengser. Orang nggak peduli. Dia nggak punya partai, dia punya gagasan, dia punya konsep. Dan dia tinggalkan tambang-tambang yang berantakan. Dia tinggalkan food estate yang gagal di Papua, di Kalimantan. Dia tinggalkan petani yang nggak punya pupuk karena dimainkan oleh oligarki. Dia tinggalkan emak-emak yang kekurangan nutrisi dalam keadaan hamil. Itu intinya. Ya, kita mau tegur Presiden Jokowi, jangan begitu. Anda masih punya kesempatan untuk bertobat.